Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Muakidah. Pembahasan kali ini adalah Gunung Qaf. Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan update terbaru. Baiklah, mari kita bahas tuntas tentang gunung ini. Pernah dengar nama Gunung Qaf? Katanya ini bukan gunung biasa, tapi tempat misterius yang jadi batas dunia. Tempat makhluk-makhluk gaib tinggal, bahkan disebut dalam beberapa kitab klasik Islam. Tapi, apa benar ada gunung kayak gini? Yuk kita bahas bareng-bareng dalam cerita kali ini. Gunung Qaf tuh sering muncul dalam kisah-kisah klasik Islam, terutama dalam tafsir dan literatur tasawuf. Dari zaman dulu, banyak ulama, khususnya dari kalangan sufi dan ahli hikmah, menyebut gunung ini sebagai tempat yang luar biasa misterius. Menurut sebagian ulama terdahulu, Gunung Qaf adalah sebuah gunung besar yang mengelilingi seluruh dunia. Kebayang nggak sih, dunia kita ini kayak bola? Nah, gunung ini disebut-sebut mengelilingi bola dunia itu dari semua arah, kayak tembok raksasa yang jadi batas akhir dunia. Agak sulit dibayangin memang, tapi itulah uniknya cerita ini. Menurut beberapa kisah, Gunung Qaf bukan sembarang gunung biasa, bukan juga kayak gunung yang bisa kita daki atau kita cari di peta. Gunung ini dianggap sebagai gunung gaib, tempatnya nggak bisa dijangkau manusia biasa. Bahkan, ada yang meyakini gunung ini bukan cuma tempat, tapi juga semacam simbol dari batas dunia fisik dan dunia spiritual. Jadi, selain dipercaya secara nyata, Gunung Qaf juga sering dipahami sebagai lambang dari sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia, baik secara fisik maupun akal. Nah, yang bikin makin menarik, ada kisah yang bilang kalau Gunung Qaf ini terbuat dari batu zamrud hijau. Coba bayangin, seluruh gunung, gede banget, dilapisi batu permata berwarna hijau mengkilap. Katanya, cahaya dari batu zamrud ini mantul ke langit dunia dan bikin langit kita kelihatan biru. Tapi, ya ini bukan penjelasan ilmiah ya. Ini bukan kayak penjelasan NASA soal kenapa langit biru. Ini lebih ke kisah spiritual yang diwariskan turun-temurun, terutama dalam tulisan-tulisan klasik yang penuh makna simbolik. Dulu, di masa-masa awal Islam berkembang dan mulai bersentuhan dengan filsafat, banyak ulama yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran bukan cuma secara tekstual, tapi juga secara batin atau simbolis. Nah, dalam pendekatan itu, Gunung Qaf sering muncul sebagai gambaran kekuasaan Allah yang tak terjangkau, di mana manusia cuma bisa tahu sedikit aja tentang ciptaan Allah. Jadi, ketika ulama menyebut Gunung Qaf, itu bukan semata-mata bicara tentang gunung fisik, tapi juga tentang betapa kecilnya ilmu manusia dibanding ilmu Allah. Di beberapa kisah juga, diceritakan bahwa Gunung Qaf ini jadi tempat munculnya atau bersemayamnya makhluk-makhluk gaib. Ada yang menyebutkan, para jin, malaikat tertentu, bahkan ruh-ruh para wali bisa berinteraksi dengan tempat ini dalam dimensi tertentu. Tapi ya, lagi-lagi, semua itu adalah bagian dari khazanah cerita Islam yang sifatnya gaib dan gak bisa kita nilai pakai logika duniawi. Jadi, dari semua penjelasan ini, kita bisa lihat bahwa Gunung Qaf bukan sekedar cerita tentang sebuah gunung raksasa, tapi lebih dalam dari itu. Ia adalah bagian dari warisan cerita spiritual umat Islam, terutama dari kalangan sufi, yang mencoba menjelaskan hal-hal gaib dengan cara puitis dan penuh makna. Apakah gunung ini benar-benar ada di dunia nyata? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, cerita ini menunjukkan bahwa masih banyak hal di semesta ini yang nggak bisa dijelaskan secara logika, dan sebagai manusia, kita harus tetap rendah hati karena ilmu Allah itu luas banget. Yang bikin orang makin penasaran, katanya, Gunung Qaf ini nggak bisa dilihat manusia biasa. Jadi, walaupun kita jalan keliling dunia, naik gunung tertinggi, atau pakai teknologi secanggih apapun, ujung-ujungnya kita tetap nggak bakal nemu lokasi Gunung Qaf ini secara nyata. Karena, menurut banyak kisah, gunung ini bukan bagian dari dunia fisik yang kita tinggali sekarang. Gunung ini diyakini berada di alam gaib, semacam dimensi lain yang eksistensinya di luar jangkauan panca indera manusia biasa. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa banyak ulama dan penulis klasik bicara soal gunung yang gak kelihatan ini? Jawabannya, ada kaitannya sama konsep alam gaib dalam Islam. Dalam Al-Quran,
Kita sebagai manusia diajarkan bahwa gak semua hal bisa dilihat atau dipahami secara langsung. Ada alam gaib yang isinya termasuk malaikat, jin, dan hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah. Nah, Gunung Qaf dipercaya sebagai salah satu bagian dari alam itu, semacam batas akhir dunia yang juga sekaligus gerbang menuju alam yang gak kasat mata. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa di sekitar Gunung Qaf ini tinggal makhluk-makhluk gaib seperti jin. Bahkan, di dalam literatur tasawuf, ada yang bilang bahwa di balik Gunung Qaf, para jin punya kerajaan-kerajaan besar. Mereka hidup dalam sistem sosial yang unik, punya pemimpin, dan bahkan menjalankan tugas-tugas mereka sesuai kehendak Allah. Tempat ini juga diyakini sebagai tempat para malaikat penjaga alam melakukan tugasnya, menjaga keseimbangan antara alam dunia dan alam gaib. Tapi, tentu saja, semua ini adalah bagian dari kepercayaan dan kisah spiritual, bukan fakta yang bisa kita lihat langsung. Menariknya, dalam beberapa kisah yang berkembang terutama di kalangan Sufi, diceritakan bahwa Nabi Khidir, sosok misterius yang disebut dalam Al-Quran, pernah melewati wilayah sekitar Gunung Qaf dalam perjalanan spiritualnya. Nabi Khidir dikenal sebagai orang alim yang diberi ilmu langsung dari Allah, dan dia punya akses ke hal-hal yang manusia biasa nggak bisa capai. Kisah ini membuat banyak orang menghubungkan Gunung Qaf dengan wilayah-wilayah yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang memiliki izin khusus dari Allah, entah itu nabi, wali, atau hamba-hamba pilihan lainnya. Ada pula yang meyakini bahwa Gunung Qaf bukan cuma tempat tinggal makhluk gaib, tapi juga titik temu antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi, di situ semacam pintu penghubung antara kehidupan sekarang dan dimensi setelah kematian. Makanya, banyak kisah menyebutkan kalau ada orang-orang yang dalam keadaan spiritual tertentu, misalnya saat bertafakur, bermeditasi, atau dalam mimpi, bisa melihat sekilas bayangan dari gunung ini atau mendapatkan ilham tentang keberadaannya. Walaupun semua cerita ini belum tentu bisa dibuktikan, kisah Gunung Qaf tetap menarik karena menyadarkan kita bahwa ada banyak hal di luar nalar kita. Dunia ini bukan cuma soal yang kelihatan, tapi juga yang nggak kelihatan. Kita hidup berdampingan dengan alam gaib, dan Gunung Qaf jadi simbol kuat dari batas yang memisahkan kita dengan dunia yang tak terlihat itu. Jadi, meskipun nggak bisa kita temukan di peta, keberadaan Gunung Qaf dalam kisah-kisah klasik Islam tetap mengingatkan kita untuk percaya bahwa ciptaan Allah itu sangat luas dan tak semuanya bisa dijangkau oleh akal manusia. Nama Gunung Qaf memang gak asing dalam beberapa kitab tafsir klasik, apalagi dalam literatur tasawuf dan kisah-kisah hikmah. Salah satu kitab yang sering disebut adalah Tafsir Al-Kashani, yang merupakan tafsir dengan pendekatan batin dan makna-makna dalam. Dalam tafsir itu, Gunung Qaf gak dijelaskan sebagai gunung yang harus dicari keberadaannya di dunia nyata, tapi lebih sebagai simbol dari batas yang tak terlihat. Batas antara dunia fisik dan dunia gaib. Selain Al-Kashani, nama Gunung Qaf juga muncul dalam tulisan-tulisan para ulama Sufi, seperti Imam Al-Ghazali, Ibn Arabi, dan lainnya, meskipun mereka lebih sering mengaitkannya dengan makna-makna spiritual ketimbang penjelasan geografis. Yang perlu kita pahami, mayoritas ulama zaman sekarang melihat kisah Gunung Qaf ini bukan sebagai fakta fisik atau geografis. Artinya, bukan gunung yang bisa kita temukan pakai Google Maps atau kita cari di ekspedisi petualangan. Kisah Gunung Qaf lebih dilihat sebagai perumpamaan, simbol tentang sesuatu yang besar, tersembunyi dan sulit dijangkau. Bahkan ada juga yang menyebutnya sebagai gambaran dari nafs atau jiwa manusia yang punya sisi dalam yang hanya bisa dijelajahi lewat perjalanan batin. Jadi, ketika kita membaca atau mendengar kisah tentang Gunung Qaf, jangan langsung berpikir secara harfiah. Karena dalam dunia tafsir klasik, terutama yang bersifat sufistik, banyak hal memang disampaikan dengan bahasa simbol dan isyarat. Dalam beberapa kisah dan tafsir, Gunung Qaf digambarkan sebagai batas antara dunia nyata yang kita tinggali sekarang dan dunia gaib yang tak bisa kita lihat. Seolah-olah Gunung Qaf itu adalah tembok tak terlihat yang memisahkan dua alam berbeda. Di satu sisi, ada dunia yang kita kenal, yang penuh dengan kehidupan,
aktivitas, dan segala macam hal yang bisa kita lihat dan rasakan. Di sisi lain, ada dunia yang tak kasat mata, tempat jin, malaikat, ruh, dan berbagai makhluk yang hanya Allah yang tahu bentuk dan keadaannya. Bikin merinding gak sih kalau dipikir-pikir? Karena artinya, bisa jadi kita hidup berdampingan dengan dimensi lain yang sepenuhnya tersembunyi dari pandangan kita. Ada juga tafsir yang mengatakan bahwa Gunung Qaf adalah simbol dari ujung ilmu manusia. Jadi sejauh-jauhnya manusia menjelajah, baik dengan akal, ilmu, teknologi, atau bahkan pengalaman spiritual, akan tetap ada batas yang gak bisa dilampaui. Dan batas itu, secara simbolik, diwakili oleh Gunung Qaf. Karena sebesar dan sehebat apapun manusia, tetap aja ada titik di mana semua kemampuan manusia berhenti, dan disitulah wilayah goib dimulai. Makanya, cerita ini bukan untuk ditakuti, tapi justru untuk direnungi, supaya kita sadar betapa kecilnya kita dibanding kebesaran ciptaan Allah. Tapi tentu, sebagai muslim yang berpegang pada Al-Quran dan hadits, kita nggak boleh langsung menelan cerita seperti itu mentah-mentah. Kita harus paham bahwa kisah-kisah ini kebanyakan datang dari tradisi lisan, tafsir-tafsir sufistik, dan pengalaman batin para ulama terdahulu yang mencoba memahami rahasia alam semesta dengan pendekatan spiritual. Cerita tentang Gunung Qaf dan keterkaitannya dengan akhir zaman bukanlah hal yang dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadits sahih. Jadi, penting banget buat kita untuk bersikap bijak. Bukan untuk membantah atau meremehkan, tapi untuk menempatkan kisah-kisah ini di tempat yang tepat, sebagai bahan renungan dan pelajaran, bukan sebagai kebenaran mutlak. Menariknya, kalau kita telusuri lebih dalam, para sufi sebenarnya nggak cuma ingin menyampaikan cerita menegangkan tentang Dajjal atau akhir zaman lewat kisah Gunung Qaf. Mereka lebih ingin mengajak kita untuk sadar bahwa masih banyak hal yang Allah sembunyikan dari kita. Masih banyak rahasia yang nggak akan pernah bisa dijangkau hanya dengan logika. Termasuk soal waktu kiamat, di mana Dajjal berada, atau bagaimana detil akhir zaman akan terjadi. Semua itu adalah wilayah ilmu Allah, dan manusia cuma bisa mengetahui sedikit kalau Allah memang mengizinkan. Jadi, kisah tentang Gunung Qaf dan hubungannya dengan Dajjal, sebaiknya kita jadikan sebagai pengingat bahwa hidup ini bukan cuma soal yang kelihatan. Ada dimensi lain yang sedang berjalan, yang kapan saja bisa terbuka atas izinnya. Kita nggak perlu sibuk mencari Gunung Qaf di peta dunia, atau mencoba menebak-nebak posisi Dajjal. Karena yang lebih penting adalah mempersiapkan diri. Bukan dengan rasa takut berlebihan, tapi dengan memperkuat iman, memperbaiki amal, dan tetap berada di jalan yang lurus sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Karena yang paling nyata adalah apa yang kita lakukan hari ini. Sementara semua hal gaib, termasuk kisah Gunung Qaf, adalah pengingat bahwa Allah Maha Tahu segalanya, dan manusia hanya diberi ilmu yang sedikit. Jadi, apa sebenarnya hikmah dari semua kisah Gunung Qaf ini? Kalau kita renungkan baik-baik, cerita ini bukan cuma buat menakut-nakuti atau sekadar buat bahan seru-seruan di waktu senggang. Justru sebaliknya, kisah Gunung Qaf mengajarkan kita tentang betapa luasnya ciptaan Allah. Kadang kita merasa udah pinter, udah ngerti banyak hal karena ilmu pengetahuan zaman sekarang berkembang pesat. Tapi ternyata masih banyak banget yang gak bisa dijelaskan pakai logika, teknologi, atau akal semata. Dan Gunung Qaf ini jadi salah satu simbol dari batas itu. Batas antara ilmu manusia dan ilmu Allah yang tak terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak sama hal-hal yang terlihat aja. Kita fokus sama dunia yang kasat mata. Karir, uang, rumah, kendaraan, media sosial, dan segala yang bisa kita ukur dengan angka atau nilai. Tapi lewat kisah ini, kita diajak untuk ingat bahwa dunia ini gak cuma tentang yang kelihatan, tapi juga tentang yang goib. Tentang sesuatu yang mungkin gak bisa dilihat, tapi wajib kita yakini. Misalnya keberadaan malaikat, jin, surga, neraka, bahkan takdir dan rezeki. Semua itu ada di luar kendali mata dan pikiran kita, tapi tetap jadi bagian penting dalam keimanan seorang muslim.
Gunung Qaf bukan cuma soal di mana lokasinya, tapi lebih ke apa pesan yang bisa kita ambil dari keberadaannya. Kita diajak untuk rendah hati. Kita diingatkan bahwa sehebat-hebatnya manusia, pasti tetap ada batasnya. Gak semua hal bisa kita kuasai, gak semua misteri bisa kita bongkar. Dan justru disitulah kita belajar untuk percaya. Percaya bahwa ada kuasa besar yang mengatur segalanya. Bahwa Allah punya sistemnya sendiri, dan kita cuma bagian kecil dari ciptaannya yang luas tak terbayangkan. Cerita ini juga ngajarin kita untuk gak gampang sombong. Kadang manusia suka merasa paling tahu, paling cerdas, paling modern. Tapi Gunung Qaf muncul sebagai simbol bahwa ada sisi-sisi kehidupan yang gak akan pernah bisa disentuh manusia, sekeras apapun usahanya. Meskipun kita bisa menjelajah luar angkasa, bikin teknologi canggih, atau menghitung usia bintang, tetap saja akan selalu ada bagian dari alam semesta yang Allah rahasiakan. Kisah Gunung Qaf juga memperkuat keyakinan kita tentang pentingnya percaya pada hal-hal yang gaib. Dalam rukun iman, salah satu yang utama adalah iman kepada yang gaib. Dan keimanan itu bukan tentang tahu semuanya secara pasti, tapi tentang yakin walaupun kita belum melihat. Sama kayak kita yakin ada angin walaupun gak bisa dilihat, kita juga yakin ada malaikat, alam barzah, atau surga neraka. Karena Allah dan Rasul-Nya sudah memberitahu kita lewat wahyu. Jadi, bukan berarti setelah dengar kisah ini kita harus cari-cari letak Gunung Qaf atau membuktikan secara ilmiah. Tapi cukup kita jadikan sebagai pengingat bahwa dunia ini penuh misteri, dan dalam setiap misteri itu ada pesan dari Allah buat kita. Pesan supaya kita terus belajar, terus rendah hati, dan terus memperkuat iman. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita tahu yang akan menyelamatkan kita, tapi seberapa besar kita percaya dan taat kepadanya. Gimana? Udah kebuka sedikit rasa penasarannya? Kalau kamu punya pendapat soal Gunung Qaf, atau pernah dengar versi cerita yang lain, tulis di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng biar nggak ketinggalan cerita-cerita Islami lainnya yang bikin merinding tapi penuh hikmah. Wassalamualaikum.